Tapi ini yang hadir baru 18. Ya, baru 18 orang. Oke. Jadi kita mulai aja, ya. Baik, minggu lalu kita sudah bicarakan tentang energi pada sistem tertutup. Pada dasarnya adalah tentang kerja yang dilakukan ini apa nama kerja yang dilakukan pada sistem tertutup. Dan sekarang kita akan bicarakan pada sistem terbuka, ya. Sistem terbuka, ya. Jadi saya akan bagikan, nanti kita akan coba ini apa namanya, kita akan coba buat pada sistem terbuka, dan setelah selesai nanti kalau masih ada waktu kita akan coba bahas beberapa soal sebagai contoh, dan nanti sore jam 4 kita ada responsi, ya, bagi yang mau hadir saja, ya, bagi yang mau hadir responsi. Nanti saya buka untuk kelas Palembang dan kelas Indralaya, dan kalau bisa kalian apa yang belum tahu ditulis, ya, ditulis, ditanyakan ke saya, diberitahu sebelumnya sehingga saya sudah bisa siap. Jadi kalau jam 4, jam 3 atau paling lama setengah 4 sudah kalian kasih tahu soalnya apa yang kalian tidak mengerti, sehingga saya bisa menyiapkan bahan paparan yang kalian tidak mengerti, bisa kita terangkan secara lebih pelan dan lebih jelas, ya. Nah, itu yang ini. Dia kok bisa keluar-keluar terus. Nah sekarang saya ingin berbagi materi kita. Materi ini saya ambil dari website, ya, dari website dan juga dari penulis-penulis yang ada di menulis buku itu, ya. Jadi kadang-kadang terlampau padat, nanti kita kalau tidak mengerti langsung aja tanya, ya. Sela saya untuk bertanya, ya. Jadi jangan ragu atau segan untuk bertanya, ya. Tanya saja langsung kalau tidak ini. Nah, ini PowerPoint-nya kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya. Iya, Pak. Ya, Pak, kelihatan. ini satu lagi pertanyaan saya. Ini PowerPoint-nya bergerak, kelihatan? Iya, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, baik. Kelihatan, Pak. Ya. Kita lanjut, ya. Ini ada kawanmu yang masuk kelihatannya. Coba di ini. Lempar dia. Ya. Oke. Kita lanjut, ya. Jadi pelajaran kita tentang analisis massa dan energi pada volume atur. Ini volume atur artinya sistem terbuka, ya. Kalau yang lalu sistem tertutup hanya energi yang bisa keluar masuk, tapi kalau sistem terbuka energi dan massa bisa keluar masuk. Jadi kalau kita perhatikan tubuh kita, tubuh manusia ini adalah sistem terbuka, ya. Energi dan massa bisa keluar masuk, ya. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah menerapkan prinsip konservasi massa pada berbagai sistem termasuk volume atur. Kemudian ada aliran steady dan unsteady. Nanti pada waktu kita membicarakan aliran steady dan unsteady, tolong diperhatikan dengan baik-baik, karena kalau tidak mengerti langsung ditanyakan supaya bisa
dibantu langsung ya. Jangan ditunggu sampai selesai baru ditanya ya. Kemudian kita juga akan bicarakan nozzle, kompresor, turbin, ini salah ketik ya, turbin, katup throttling. Ini katup throttling ini banyak sekali digunakan pada alat-alat pendingin, campuran pemanas, dan heat exchanger. Heat exchanger ini juga banyak digunakan di industri yang berkaitan dengan pertanian ya. Nah, konservasi massa begitu ya. Konservasi massa ini adalah massa seperti energi adalah properti yang bisa dikonservasi, tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan selama proses. Jadi sama seperti energi ya, tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan selama proses, tapi boleh berubah bentuk. Ya. Nah, sistem tertutup, massa sistem tetap konstan selama proses. Kalau volume atur, kontrol volume, ini sistem terbuka, massa dapat melintasi batas sistem, karena itu kita mesti menelusuri jumlah massa yang masuk dan keluar dari volume atur. Nah, contoh kita ya, contoh di sini konservasi massa ya, 2 kg H2 tambah 16 kg O2, kita dapatkan 18 kg H2O. Jadi ini massa ya, massanya ya, massanya tetap 18, walaupun ini kalau dalam mol, H kan 1, jadi H2 itu ada 2 mol, H plus, ya, ini kan kalau O2 kan 16, ya, nah, 16, ya 16, O2, ya 16 kan, O2 itu 16, jadi 0,5 mol, ya. Nah, H2O ini kan kalau massanya berapa ini? 18 kan? 18 ini 1 mol. Nah, ini dalam mol tidak bisa dia kita ini kan, tapi dalam massa tetap massanya 18 mol ya. Karena ini 2 kg tambah 16 kg. Ya, betul enggak ya? Mol H1O ya 16 ya. Oh, ini 1 ya, 1 mol. Sorry, 1 mol. 2 tambah 1 sama dengan 1. Dalam mol 1 mol dia, 2 mol tambah 1 mol, 1 mol. Karena 2 atom tambah 1 atom, jadi 1 mol. 18 ini kan karena 18 masanya ini ya. 18. Jadi kalau ini dibagi 18, massa molekul sama dengan 1 mol ya. Nah, tapi kalau massa nggak bisa begitu ya. Jadi dalam mol 2 tambah 1 sama dengan 1. Itu dalam mol. Tapi dalam massa tetap dia 18 kg ya. Massa dan energi dapat dikonversi satu sama lain ini ya. Rumus Einstein ya. Cahaya ya. Dan ini kandungan energinya sangat tinggi sekali. Kemudian laju aliran massa ya. Laju aliran massa itu adalah massa per satuan waktu. Ya, dm itu adalah rho Vn ditambah DAC. Nah, ini sama dengan kalau M massa ya. Ini dm rho V DAC. Ya, di mana M ini ya sama dengan rho V. V itu adalah kecepatan average ya, kecepatan rata-rata. Ini kalau kecepatan rata-rata, ini kan kali A kan sama dengan debit ya. Debit dikali massa sama dengan rho V. Jadi kan V pakai titik itu debit ya. Rho V ini sama dengan, kalau rho
Rho kan sama dengan 1 per volume spesifik. Ya, jadi kita bisa kita tulis seperti ini. Laju massa bagi rho spesifik, ya. Nah, di mana V titik itu debit itu satuannya meter kubik per satuan waktu, ya. Sementara V adalah meter kubik per kilogram. Meter kubiknya saling ini dapatkan kilogram per satuan waktu, ya. Di mana VAVG tadi adalah, ya, ini ya, kalau kita perhatikan kalau dalam pipa internal, maka kecepatan itu semakin ke dekat dinding, semakin lambat dia. Bahkan menempel di dinding, itu dianggap kecepatan sama dengan 0. Dan kecepatan maksimum ya untuk laminar itu ada di tengah. Sehingga kecepatannya itu merupakan rata-rata, kecepatan rata-rata itu adalah 1 per AC, cross section, ya, 1 per A, kali integral Vn, V dari masing-masing lapis ini. Ya. Ya, V dikali DAC, ya. Nah, DAC. AC-nya kan konstan. Ya. Nah, tapi untuk setiap lapis A-nya kan berbeda-beda, maka ada di sini DAC. Ya. Laju aliran volume itu Vn DAC. Ya. Kenapa? Vn ini kan satuan waktu, ya. Kecepatan panjang per waktu. Ya. Nah, ini kita dapatkan V average, ya, sama dengan V rata-rata kalau disebut kali AC. Ya. Nah, ini kan per satuan waktu. Ini adalah debit, ya. Jadi AC ini, V rata-rata ini, itu diasumsikan seolah air itu, cairan itu fluida bergerak seperti blok seperti ini, bukannya seperti kepala seperti ini, ya. Padahal yang asli, yang benarnya adalah yang seperti ini, ya. Nah, ini untuk memudahkan diambil kata-kata sehingga dia seperti blok. Kemudian prinsip konservasi massa, ya. Total massa yang masuk dalam selang waktu T ini dikurangi total massa yang keluar volume atur selama selang waktu T sama dengan perubahan massa neto di dalam kontrol volume selama selang delta T. Ya. Kalau kita perhatikan, ini ada bak mandi, ya. Air masuk 50 kg, air keluar 30, maka yang sisa adalah 20, ya. Nah, prinsip konservasi massa untuk suatu volume atur, transfer massa neto ke atau dari satu volume atur selama interval waktu delta T sama dengan perubahan neto naik atau turun total massa di volume atur dalam selang waktu T. Nah, ini seperti ini, ya. M in kurangi M out sama dengan delta perubahan massa dalam volume atur, ya. Atau bisa kita sebut M final dikurangi M awal, ya. Nah, kalau kita bagi dia dalam dengan selang waktu, kalau kita ingin berapa laju perubahan massa, maka persamaan ini, ya, persamaan ini kita bagi dengan dt, selang waktu yang kita, sehingga kita dapatkan laju massa masuk dikurangi laju massa keluar, ya. Nah, laju massa masuk dan laju massa keluar sama dengan perubahan massa
dalam volume atur persatuan waktu. Perubahannya dalam persatuan waktu. Ya, ini kalau laju ya. Nah, persamaan ini sering dirujuk sebagai kesetimbangan massa dan dapat diterapkan pada volume atur manapun yang mengalami proses jenis apapun. Ya. Nah, jadi bisa kita tulis misalnya M in per dt kurang M out per dt itu sama dengan delta M CV bagi dt. Dan di buku tadi kita tulis M titik in dikurangi M out tutup. Ya, sama dengan bisa kita tulis D M CV per dt ya. Nah, ini ya. Nah, MCP dt. Dan jika perubahan massa ini, kalau massanya ini konstan, kalau ini ya konstan, ini konstan, maka D suatu konstan, itu kan sama dengan 0. Nah, kalau itu konstan, maka kita dapatkan sama dengan 0. Ini kita sebut steady state. Ya, statusnya steady. Ya, perubahan, tidak ada perubahan massa. Laju masuk sama dengan laju keluar, maka tidak ada terjadi perubahan massa. Ya, jadi kalau yang ini kasusnya, ya kalau ini kasusnya, maka laju masuk sama dengan M out. Ya, dengan Erin ya. Dengan siapa? Ya. Nah, jadi itu yang kita sebut dengan steady state ya. Nah, gambar 56. Diferensial volume dV dan differential control surface dA yang digunakan dalam penurunan konservasi hubungan massa. Ya. Nah, ini tadi ya, total massa dalam kontrol volume ini adalah rho kali dV. dV ini tadi debit ya, V-nya V kecil gitu ya, halus ya. Laju perubahan massa di dalam kontrol volume dmCp dt ya, sama dengan ini d rho dV ya. Nah, komponen kecepatan ya, Vn, V cos theta, Vn ini vektor ya, yang sebelah kanan. Nah, different mass flow rate, laju diferensial, laju aliran diferensial laju aliran massa ya, sama dengan rho Vn dA, sama dengan rho V cos theta dA, sama dengan rho Vn dA ya. Nah, laju aliran massa neto M neto itu adalah ya laju perubahan massa dalam sistem ya, sama dengan CVNDA ini sama dengan rho VNDA ya, di mana ini vektor ya. Nah, jadi persamaan umum konservasi massa umum ddt integral dari kontrol volume rho dv tambah cs ya, rho VNDA sama dengan 0 ya. Nah, laju waktu perubahan massa
di volume atur ditambah laju aliran massa neto melintasi permukaan atur sama dengan 0. Ya, sekali lagi, laju waktu perubahan massa di volume atur ditambah laju aliran massa neto melintasi permukaan atur sama dengan 0. Ya. Nah, itu secara matematis ditulis DDT integral CV rho dV ditambah sigma rho yang keluar dikali kecepatan vektor dA dikurangi ya sigma rho Vn in masuk ya, yang keluar dikurangi masuk itu sama dengan 0 ya, sehingga DDT volume atur rho dV itu sama dengan, bisa kita pindahkan keluar, laju massa masuk dikurangi laju massa keluar, atau dmCV dt sama dengan laju massa masuk dikurangi total ya, laju massa keluar. Kalau ini sigma ini kalau ininya lebih dari 1. Ya. Nah, kesetimbangan massa untuk proses aliran steady. Nah, ini tadi sudah kita lihat apa yang dimaksud dengan steady. Ya, steady tadi laju masuk sama dengan laju keluar. Ya, tidak ada terjadi perubahan massa di dalam volume atur. Ya, seperti ini contoh di gambar 57, massa masuk ada 2, tempat masuknya yaitu 2 kg dan 3 kg, dan keluarnya 5 kg. Maka kita katakan M1 tambah M2 itu sama dengan M3 yang keluarnya. Ya. Nah, itu kalau untuk multiple masuk dan keluar, kita tulis seperti persamaan yang saya lingkar ini. Nah, ini misalnya contohnya tubuh manusia ya. Tubuh manusia ada tempat masuk dari mulut, ada dari hidung ya. Ada yang keluar dari 2 lubang dan ada juga dari kulit ya. Jadi itu contohnya yang keluarnya banyak, masuknya juga banyak ya. Tapi kalau hanya satu, laju massa masuk 1 sama dengan laju massa masuk 2, atau rho 1 densitas 1 kali kecepatan 1 kali luas penampang 1 sama dengan rho 2 kecepatan 2 luas penampang 2 ya. Nah, banyak peralatan engineering seperti nozzle, diffuser, turbin, kompresor, dan pompa mempunyai aliran tunggal ya, aliran tunggal, 1 masuk dan 1 keluar ya. Itu siapa matikan dulu tuh, Bagas. Ya, ini contoh Iya, Pak. ya. Matikan tadi tuh, kamu hidup speakernya. Nah, kemudian ini contoh ya, suatu selang taman yang di ujungnya dipasang nozzle digunakan untuk mengisi ember 10 galon dalam ya, kan bagian luarnya 2 cm dan berkurang menjadi 0,8 cm pada pengeluaran nozzle. Jika diperlukan 50 detik untuk mengisi ember dengan air, tentukan volume dan laju aliran massa melalui selang. Dan B, kecepatan rata-rata aliran air di exit nozzle. Asumsikan densitas air 1000 kg per meter kubik atau 1 kg per liter. Ya. Nah, ini kita lihat jawabannya. Debit ya, laju aliran volume yaitu volume dibagi delta T ya, 10 galon dibagi 50 detik
1 galon 3,7854 liter per galon. Ya, sehingga galon ini hilang 3 liter. Dapatkan 0,757 ya liter per detik. Laju aliran massa rho kali debit 1 kg per liter kali 0,5 liter per second sama dengan 0,757 kg per second. Ya. Nah, luas penampang nozzle exit nozzle itu A exit-nya pi RE kuadrat. Ya, tadi diketahui 0,8 ya. Nah, di ujung sini di ujungnya itu 0,8. Jadi R-nya 0,4 atau ini juga bisa kita buat pi kali D kuadrat per 4 sama dengan pi kali 0,8 kuadrat per 4 ya. Nah, kalau ini kan 0,8-nya langsung bagi 2 ya. 0,4 kuadrat kita dapatkan 0,5027 cm ya, kuadrat atau 0,5027 10 pangkat 4 meter kuadrat. Ya. Laju aliran, volume aliran ya yang melewati nozzle dan nozzle ini konstan, maka kecepatan rata-rata air di exit nozzle menjadi VE debit dibagi luas penampang pada waktu exit. Ini debit liter per detik, ini 0,507 meter kuadrat, atau mestinya pakai ini ya, kali 1 meter kubik per 1000 liter ya. Untuk konversi ke meter kubik kita dapatkan 15,1 meter per second. Inilah kecepatan aliran air di ujung nozzle kita ya. Nah, jika dapat kita lihat bahwa kecepatan rata-rata dalam selang itu adalah 2,4 meter per detik. Ini di dalam selang ya, bukan di nozzle ya. Oleh karenanya nozzle itu meningkatkan kecepatan aliran air